Selamat datang di Zul Ompong YouTube channel. Bertemu kembali dengan saya, Zulfiandi dari Pusat Teknologi Limbah Radioaktif, Badan Tenaga Nuklir Nasional. Masih seperti video yang sebelumnya, kali ini kita masih akan membahas tentang pembangunan zona integritas. Saudara-saudara, kalau di dalam video yang sebelumnya kita telah membahas tentang tim kerja sebagai indikator pertama di dalam area perubahan manajemen perubahan, maka untuk kali ini akan sedikit saya ulas kembali terkait dengan tim kerja, dan selanjutnya akan kita masuk kepada indikator yang kedua. Saudara-saudara penggerak pembangunan zona integritas, tim yang dibentuk, tim kerja untuk melaksanakan pembangunan zona integritas, seperti kita ketahui bahwa harus dipilih dengan baik agar dapat mencapai target dan sasaran yang diharapkan oleh unit kerja. Untuk itu, tim perlu memiliki komitmen dan memiliki persepsi yang sama tentang proses pembangunan zona integritas. Nah, ini yang perlu dilakukan agar tim bisa bekerja secara harmonis. Dan yang kedua, mekanisme pembentukan tim yang telah ditetapkan seharusnya tidak hanya diterapkan untuk membentuk tim pembangunan zona integritas saja, tetapi kita harus dapat membuktikan bahwa mekanisme tersebut dilaksanakan untuk seluruh pembentukan tim di unit kerja. Jadi, tidak terkesan bahwa kita menyusun standarnya atau mekanismenya hanya karena pemenuhan persyaratan dari zona integritas, sementara penerapannya belum dilakukan dengan baik di unit kerja. Nah, ini yang perlu ditekankan dan perlu kita perhatikan di dalam penerapan pembangunan zona integritas. Inilah yang diharapkan oleh zona integritas, bahwa kita bukan sekedar memenuhi persyaratan, tetapi bagaimana implementasi selanjutnya di unit kerja. Dalam hal kegiatan tim, tentu saja perlu diperhatikan beberapa hal yang dapat menjadi pedoman bagi tim di dalam pelaksanaan tugasnya. Nah, inilah yang pentingnya adanya komitmen dari pimpinan, komitmen dari tim di dalam melakukan tugas tersebut. Dari hasil proses pembentukan tim, perlu adanya satu sistematika lain yang disusun oleh tim untuk menyamakan persepsi, untuk menyamakan pandangan dan pendapat di dalam pelaksanaan tugasnya. Tim harus bekerja secara harmonis, dan setiap orang di dalam tim harus mampu memahami apa tugas dan fungsinya dengan baik, sehingga kegiatan tim dapat terlaksana untuk mencapai target dan sasaran. Nah, ini yang perlu diperhatikan juga di dalam mekanisme kegiatan yang akan dilakukan oleh tim. Saudara-saudara, yang selanjutnya adalah indikator kedua di dalam manajemen perubahan, yaitu dokumen rencana pembangunan zona integritas. Untuk kali ini saya tidak akan membahas secara detail seperti waktu di tim kerja, bagaimana proses penilaiannya, karena itu hanyalah contoh untuk dapat melihat berapa nilainya. Selanjutnya saudara-saudara dapat melihat di dalam LKE-nya. Di dalam dokumen rencana pembangunan zona integritas,
indikator kedua ini, terdapat 3 pertanyaan yang harus dijawab dan juga harus disediakan bukti-bukti yang sesuai. Pertanyaan yang pertama adalah, apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM? Pilihan jawabannya ya dan tidak. Kembali kita harus pahami mengapa hal ini ditanyakan. Apa perlunya dokumen rencana pembangunan zona integritas tersebut? Kalau kita di dalam instansi, biasanya setiap periode 5 tahun, kita menyusun yang namanya rencana strategis atau Renstra, atau di dalam pelaksanaan reformasi birokrasi, kita menyusun yang namanya roadmap. Maka di zona integritas, dokumen rencana kerja inilah yang identik dengan namanya Renstra, identik dengan namanya roadmap. Mungkin periodenya lebih pendek, sehingga cukup menjadi dokumen rencana kerja atau rencana kegiatan saja. Atau lebih sederhananya, dokumen ini kita anggap sebagai kerangka acuan kerja ketika kita akan melakukan sebuah kegiatan di dalam unit kerja. Di dalam dokumen inilah kita perlu menyusun dengan baik apa saja yang akan kita lakukan untuk mencapai target dan sasaran dari pembangunan zona integritas yang kita laksanakan. Kalau kita menyusun kerangka acuan kerja atau KAK, itu akan sangat detail. Bagaimana kita menggambarkan kondisi umum, bagaimana kita menggambarkan kondisi sebelumnya, dan apa yang diharapkan dari hasil pelaksanaan kegiatan kita. Begitupun di dalam dokumen rencana kerja dari pembangunan zona integritas ini. Jadi yang pertama adalah, apakah sudah tersedia dokumennya? Kalau kita jawab iya, artinya kita bisa membuktikan bahwa dokumen itu tersedia dan dapat kita tunjukkan kepada evaluator. Ini yang pertama. Di dalam pertanyaan yang kedua, ditanyakan adalah, apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK WBBM? Ini yang harus kita cermati, apakah di dalam dokumen yang sudah kita susun, sudah terdapat target-target prioritasnya. Target-target apa yang akan kita capai di dalam pelaksanaan pembangunan zona integritas yang kita laksanakan. Kemudian, apakah target-target itu telah relevan dengan tujuan pembangunan zona integritas? Di mana kita bisa tahu target-target dari atau tujuan dari pembangunan zona integritas atau tujuan menuju WBK WBBM? Kita dapat melihat dari aturan yang diterbitkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Sementara ini peraturan terbaru adalah Permenpan nomor 10 tahun 2019. Di dalamnya terdapat target-target dan tujuan yang akan dicapai dari pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM. Untuk pertanyaan kedua ini, terdapat 3 pilihan jawaban. Yang A adalah semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK WBBM.
apakah target-target yang kita tetapkan di dalam dokumen kita sudah semuanya relevan dengan tujuan pembangunan WBK-WBBN untuk seluruh area perubahan. Kemudian jawaban yang B, sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK-WBBN. Ini adalah jika kita melihat atau menilai bahwa dokumen kita belum seluruhnya target-target yang ditetapkan sesuai dengan tujuan pembangunan WBK-WBBN. Nah, jadi inilah yang saya sampaikan di video sebelumnya, bagaimana kita melakukan penilaian mandiri dari pertanyaan yang ada yang diajukan di dalam LKE. Jadi bukan sekedar kita mengisi LKE, memilih jawaban terbaik, tetapi kita tidak melakukan evaluasi secara mandiri. Inilah yang saya sampaikan di video sebelumnya, bahwa ketika kita mengisi LKE, harusnya kita melakukan penilaian mandiri, mengevaluasi diri kita sendiri, mengevaluasi unit kerja kita. Apakah yang kami lakukan atau yang kita lakukan di dalam unit kerja telah sempurna seperti yang diharapkan dari bentuk jawaban yang akan kita pilih, sehingga kita bisa menilai kondisi unit kerja kita pada tahapan yang mana, dan apa yang harus kita lakukan untuk meningkatkan kegiatan pembangunan zona integritas agar kita dapat membuat pilihan jawaban yang sempurna. Ini pentingnya kita melakukan evaluasi mandiri. Jadi bukan sekedar kita mengisi LKE, memilih jawaban terbaik, sementara kita tidak melakukan evaluasi bahwa kondisi unit kerja kita masih ada perlu perbaikan. Kita harus pastikan bahwa di dalam dokumen rencana kerja yang disusun itu telah memuat target-target prioritas untuk setiap area perubahan. Pertanyaannya, siapa yang menyusun dokumen ini? Dokumen ini bisa disusun oleh tim kerja yang dibentuk. Inilah salah satu tugas tim kerja, yaitu melakukan penyusunan rencana kerja dari tim untuk melakukan pembangunan zona integritas. Dan rencana kerja ini harus disosialisasikan kepada seluruh pegawai atau seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas yang kita lakukan, agar semua pegawai dan semua pemangku kepentingan memahami bahwa proses pembangunan zona integritas yang kita lakukan itu perlu mendapatkan dukungan dari mereka semua. Jika kita tidak melakukan sosialisasi atau internalisasi kepada pegawai, kemungkinannya adalah timbulnya resistensi yang begitu kuat dari pegawai, sehingga akan mempersulit kita untuk mencapai target dan sasaran yang diharapkan. Nah, saudara-saudara, inilah salah satu tugas dari tim dan tugas dari pimpinan. Bagaimana pimpinan dapat mensosialisasikan, bagaimana pimpinan dapat mendukung kinerja tim dengan baik, sehingga tidak timbul resistensi antara tim dengan pegawai. Ini menjadi sangat penting untuk mencapai tingkat keberhasilan di dalam pembangunan zona integritas.
Lalu apa gunanya penyusunan dokumen rencana kerja ini untuk kedepannya di dalam pelaksanaan tugas atau kegiatan di unit kerja? Pembangunan zona integritas mencontohkan bahwa jika kita akan melakukan sebuah kegiatan, susun rencananya. Artinya, ketika kita menerapkan di dalam kegiatan kita sehari-hari di unit kerja, lakukan penyusunan rencana kegiatan dengan baik. Setiap kegiatan direncanakan, sehingga kita bisa identifikasi apa target dan sasaran yang akan dicapai oleh kegiatan yang akan kita lakukan. Relevan tidak dengan pencapaian target dan organisasi. Kemudian, siapa SDM yang kita butuhkan untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Siapa saja pemangku kepentingan yang terkait dengan kegiatan itu? Siapa penerima manfaatnya? Inilah pentingnya ketika kita menyusun dokumen rencana kerja atau rencana kegiatan. Jadi, pembangunan zona integritas untuk dokumen rencana kerja ini hanyalah memberikan sebuah contoh kepada unit kerja. Ini loh yang harus dilakukan. Dan implementasikan ini untuk kegiatan-kegiatan yang lain. Jadi tercermin bahwa proses pembangunan zona integritas ini telah diimplementasikan di dalam kegiatan yang dilakukan sehari-hari di unit kerja. Bukan sekedar memenuhi persyaratan dari zona integritas karena kita akan menuju WBK-WBBN. Nah, ini menjadi satu catatan penting bagaimana kita meningkatkan kinerja kita secara terus-menerus. Kemudian yang ketiga adalah apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK-WBBN. Kita dituntut untuk mensosialisasikan pembangunan WBK-WBBN. Di dalam video saya, kunci sukses pelaksanaan pembangunan zona integritas, salah satunya adalah adanya manajemen media. Untuk siapa manajemen media ini? Manajemen media diperuntukkan bagi pegawai maupun pemangku-pemangku kepentingan. Lalu apa pentingnya kita mensosialisasikan pembangunan zona integritas ini kepada pegawai ataupun kepada pemangku kepentingan? Tujuannya adalah agar pegawai maupun pemangku kepentingan memberikan dukungan penuh, memahami apa perubahan-perubahan yang dilakukan di unit kerja, kemudian dapat menerima perubahan-perubahan itu dan turut melaksanakannya serta ikut menilai pelaksanaannya. Inilah pentingnya. Jadi kita harus menetapkan mekanisme apa saja atau media apa saja yang kita gunakan untuk mensosialisasikan itu. Misalnya media yang digunakan adalah melalui website unit kerja, melalui media-media sosial yang dimiliki oleh unit kerja. Misal seperti WhatsApp, Instagram, Twitter, Facebook, atau media sosial lainnya. Di mana di media itu kita menyampaikan bahwa saat ini unit kerja kita sedang melaksanakan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM, menuju perubahan yang lebih baik dari setiap aspek yang ada di unit kerja. Khususnya yang terkait adalah dengan pelaksanaan pelayanan. Bagaimana kita bisa memberikan pelayanan kepada publik dengan pelayanan yang prima, dengan pelayanan yang tidak berbelit-belit,
dengan tidak menerima gratifikasi, pemberian pelayanan secara adil, tidak ada KKN. Ini yang harus disampaikan kepada masyarakat, kepada pemangku kepentingan, bahwa unit kerja kita sedang dalam tahap pembangunan zona integritas untuk sebuah perubahan yang lebih baik, yang tujuannya adalah untuk mencapai keinginan harapan dari pemangku kepentingan. Ini perlu menjadi perhatian kita. Disinilah fungsinya adanya manajemen media. Jadi kita tidak hanya menggunakan, kita punya Instagram, kita punya Twitter, kita punya Facebook, hanya untuk hal-hal yang sekedar menyampaikan apa yang artikel yang dilakukan di unit kerja, bahwa kegiatan kita saat ini seperti ini. Tetapi bagaimana kita di dalam itu menyampaikan bahwa ada perubahan-perubahan yang kita lakukan, dan setiap perubahan itu diinformasikan, sehingga pegawai maupun pemangku kepentingan mengetahui adanya perubahan-perubahan yang selalu dilakukan oleh unit kerja. Dan perubahan-perubahan itu dapat diterima oleh pegawai maupun oleh pemangku kepentingan. Selain itu, kita juga menyediakan media sosial atau media yang ada agar pemangku kepentingan dapat memberikan penilaiannya, dapat memberikan masukannya untuk perbaikan, atau juga menjadi sarana pengaduan bagi mereka, sehingga kita bisa menindaklanjuti pengaduan itu dan memperbaiki ke depannya agar tidak terulang kejadian yang sama. Inilah pentingnya suatu manajemen media. Dan hal ini tentu saja harus dikelola dengan baik, dipahami dengan baik oleh semua jajaran di unit kerja. Baik pegawai, tim kerja, ataupun pimpinan harus terlibat secara langsung di dalam mensosialisasikan pembangunan zona integritas ini kepada seluruh pemangku kepentingan. Saudara-saudara, inilah indikator dari manajemen perubahan yang kedua, yaitu tersedianya dokumen rencana pembangunan zona integritas. Yang perlu digarisbawahi bahwa di dalam indikator yang kedua ini kita perlu menyediakan bukti bahwa kita telah memiliki dokumennya, kemudian kita meyakini bahwa target-target prioritas yang ditetapkan di dalam dokumen telah relevan dengan tujuan pembangunan WBK-WBM. Yang ketiga adalah kita memiliki media dan mekanisme untuk mensosialisasikan pembangunan zona integritas yang kita lakukan. Dan semua itu tercermin di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita sehari-hari. Dapat kita buktikan bahwa hal ini bukan sekedar untuk memenuhi persyaratan dari pembangunan zona integritas, tetapi hal ini telah diterapkan di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita dan menjadi sebuah perubahan ke arah yang lebih baik. Saudara-saudara, mungkin untuk video kali ini saya cukupkan untuk indikator yang kedua ini saja. Nanti kita lanjutkan di video berikutnya untuk indikator yang selanjutnya, indikator ketiga maupun indikator yang keempat. Semoga apa yang saya sampaikan di dalam video ini dapat memberikan pencerahan, dapat memberikan manfaat bagi saudara-saudara penggerak pembangunan zona integritas di unit kerja, khususnya
penggerak zona integritas di Batam, dan dapat sukses selalu menuju WBK-WBBM, serta selalu meningkatkan pelaksanaan pembangunan zona integritas sehingga tercermin di dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kita. Sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.